Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku baru pulang libur. Sekarang di kamar saya. Sebentar lagi kerja. Pulang libur ya kerja, babu. Tadi siang aku ketemu simpatisannya Rizik. Bisik. Oh, on top the fridge, the cabinet there. I still have one bottle. Anakku ngundang aku. Tadi aku ketemu sama simpatisannya Yusuf Mansur, namanya Fathiah Nur di Samsripo. Saat itu aku lagi cari tas dorongan itu loh, buat belanja. Pengen tahu kenapa? Karena tadi saya beli bahan baju sama teman saya. Berhubung bahannya banyak sekali, banyak berat, namanya bahan pakaian kan, kalau beli banyak kan, belinya aja sampai $500, berarti kan banyak banget lah. Satu meter $10. Lah kan belinya 20 meter, ya pasti berat kan. Terus saya suruh teman saya, suruh duduk di dekat McDonald. Aku cari tas geledekan, karena berat banget mah dia. Teman saya kan liburnya setengah hari, jadi dia harus cabut jam 3. Terus saya daripada teman saya capek, aku nyuruh dia duduk di situ dekat McDonald. Terus saya lari cari tas. Kebetulan saya lagi pontang-panting lagi cari tas, aku ketemu sama Fathiah Nur. Fathiah Nur tuh simpatisan Yusuf Mansur dan simpatisannya Rizik. Berisik. Dia memaksa aku minta maaf. Tapi saya nggak minta maaf. Karena apa? Ucapan saya itu cuma koclok. Menurut saya nggak begitu kasar dibanding ucapannya Rizik Sihab yang ngatain ulama busuk, ngatain ulama bejat. Aku kan cuma ngatain koclok. Koclok bagi saya nggak begitu kasar ya kan, daripada si Rizik ngatain ulama busuk, ulama bejat. Aku nggak gitu. Terus aku ngomong sama si Fathiah Nur, aku anti FPI, bukan berarti aku anti Islam. Saya dari lahir sudah Islam NU. Tahu nggak? FPI terbentuk tahun 1998 setelah Soeharto lengser. FPI baru dibentuk. Jadi ngapain kroninya FPI memaksa saya minta maaf? Tahu nggak? Saya anti Rizik, bukan berarti anti ulama. Saya NU dari lahir. Saya NU, bukan Rizik. Saya bukan pengikutnya Rizik. Saya NU, oke? Dia memaksa saya minta maaf. Katanya dia mau nangkep aku. Aku bilang tangkap. Tapi dia nggak nangkep. Katanya dia tahu alamat saya. Udah, silakan tangkap. Saya di sini ngapain nunggu aku pulang, ya kan? Aku ya akan pulang sih, sebentar lagi finish kontrak. Terus aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Rizik itu seumur hidupnya nggak pernah kerja. Dia cuma demo. Udah dari dulu dia demo. Tapi lucunya, saat SBY jadi 30 tahun, Chris B nggak pernah demo. Krisis nggak pernah didemo. Tapi sekarang yang didemo Ahok. Padahal Ahok itu pernah menghajikan orang di Belitung Timur tahun 2007. Karena si Ahok difitnah menistakan agama, aku
aku jadi tahu ternyata Ahok tahun 2007 pernah menghajikan marbot 100 orang. Itu Yusuf Mansur punya pesantren 2007. Ahok sudah. Ahok tahun 2007 bangun pesantren 20 hektar di Belitung Timur. Yusuf Mansur belum. Rizik belum. Rizik mas mau keluar. Ulama busuk, ulama becat. Aku nggak pernah ngomong gitu. Rizik pernah ngomong, Rizik pernah menghina Gus Dur. Rizik pernah menghina Bapak Bung Karno. Tapi kenapa dia nggak minta maaf? Sedangkan aku cuma ngomong kojlok. Setia Nur marah-marah. Ngejar aku seperti yang maling. Gitu. Terus, itu Ahok. Kenapa di demo terus? Pengen tahu kenapa? Karena dulu era Fauzi Bowo, mereka tuh dapat ceper-ceperan uang, malak sopir, malak pedagang, tahu nggak? Nah sekarang era Ahok mereka nggak bisa malak, jadi mereka ingin kembali dulu lagi beranakan, bisa malak sopir, bisa malak bang ojek, bisa malak pedagang. Lumayan lah 1 hari dapat juta. Si Ahok, gara-gara si Ahok difitnah menistakan agama, aku jadi pengen tahu, aku jadi pengen tahu. Ternyata Ahok pernah menghajikan orang tahun 2007 di Belitung Timur 100 marbot. Padahal bupati sebelumnya belum pernah ada begitu. Gara-gara Ahok difitnah menistakan agama, aku jadi pengen tahu. Ternyata Ahok tahun 2007 pernah bangun pesantren di Belitung Timur 20 hektar. Padahal bupati sebelumnya nggak pernah begitu. Terus Ahok kita sudah membangun masjid 7 masjid, tapi gubernur sebelumnya Fauzi Bowo dan itu pernah naik ya gara-gara fitnah menistakan agama, aku jadi pengen tahu kita ya. Aku bilang ternyata Ahok pernah tahun 2012 dia pernah mengumrohkan 40 marbot. Padahal gubernur sebelum Ahok Jokowi nggak pernah mengumrohkan marbot. Itu uangnya dikemanain? Pakai otak, ibunya dimanain? Mungkin simpan di luar negeri ya, beli properti gitu ya. Terus gara-gara Ahok difitnah menistakan agama, aku jadi tahu. Ternyata Ahok pernah mengumrohkan penjaga makam tahun 2013. Kalian nggak tahu, aku tahu. Si Anies kepengen jadi gubernur, dihukum keluarkan dana. Di belakang Anies ada Tommy Soeharto. Di belakang Anies ada Haritano. Haritano Cina yang sama ini memusuhi Ahok. Yang lain ini enak-enak nggak bayar pajak selama RY jadi presiden. Itu Haritano, itu anti Amerika, katanya anti asing. Sekarang yang didukung klub sama asing, tahu nggak? Terus, apa saya? Sekarang Anies janji sama RT RW 3 miliar. Ya iyalah 3 miliar. Apa dapat suara gitu. Maklum. Sekarang taman sudah dibangun 188 taman. Sama Ahok, Jokowi, Bapak Jarot. Anies tinggal menikmati. Ya iyalah janji 3 miliar. Kan udah nggak taman. Dia ulang enak-enak gitu ya.
Anies janji 3M supaya dapat suara. Kan rakyat Jakarta kan ada yang seneng banget mah dapat suara, dapat duit, walaupun nanti Jakarta berantakan, mereka no problem, paling penting duit, enggak? Ya iya, janji 3 miliar, kan supaya dapat suara. Rakyat Jakarta kan seneng banget di duit gitu loh, kebanyakan gitu. Ya iyalah, Anies kepengen janji 3 miliar. Pengen tahu kenapa? Nah, Ahok kan udah berarti suka kali. Jadi Anies tinggal nikmati ungkang-ungkang sambil perutnya besar. Lola, celingak-celinguk gitu ya. Terus, aku pengen kasih tahu ya. Ahok, walaupun dia non-muslim, tapi dia berpihak sama orang muslim, tahu enggak? Bangun pesantren, menghajikan marbot, mengumrahkan marbot, tahu nggak? Selama ini nggak pernah ada seperti itu. Hah? Pokoknya masuk kantong, gitulah. Sebelum Ahok Jokowi darat, gubernurnya masuk kantong, nggak usah lah mengumrahkan marbot gitu. Ya kan? Ahok non-muslim, tapi bisa loh zakat setiap tahun, zakat mal, zakat fitrah. Ya, zakat fitrah aja sampai 50 juta per tahun. Idul Adha, kurban sapi, 55 sapi kasih ke rusun-rusun. Anies 2 ekor sapi aja belum pernah. Sandi yang harganya triliunan, korban 3 sapi aja pamer, minta dukungannya supaya menang jadi gubernur Jakarta. Ahok sudah jadi gubernur Jakarta, berkorban 55 sapi dikasihkan ke rusun-rusun. Si Anies 5 sapi aja belum pernah. Sandiaga Uno korban 3 sapi, kepengen didoakan supaya kepilih jadi gubernur. 3 sapi udah minta didoain supaya kepilih jadi gubernur. Ahok korban 50 sapi, nggak usah minta didoain. Tahu nggak? Ingat kan? Ahok non muslim, tapi bisa mengumrohkan marbot setiap 2 bulan sekali. Kadang 40 orang, kadang 50 orang. Lah gubernur sebelum Ahok Jarot Jokowi, yang mending masuk kantong. Nggak ingat, aku ingat itu. Dan ingat ya, di belakang Anies ada Tommy Soeharto. Tommy Soeharto tahu kan? Anaknya Bapak Soeharto yang jadi presiden selama 32 tahun. 32 tahun nggak pernah bangun MRT, nggak pernah bangun pelabuhan, nggak pernah bangun airport, nggak pernah bangun bendungan, nggak pernah bangun irigasi, nggak pernah bangun apa itu MRT, nggak pernah bangun MRT, nggak pernah bangun rel kereta api. Pokoknya memperkaya diri sendiri. Anak cucunya, mantunya, cicitnya, buyutnya kaya semua, 7 turunan. Tapi rakyatnya dikirim ke luar negeri jadi babu, tahu nggak? Rakyatnya tuh dikirim jadi babu ke luar negeri, ke Arab, ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, ke Kanada. Itu dari tahun berapa? 86. Papua dikerok sama Amerika, habis. Indonesia cuma dikasih 1%. Mas Papua kerok Amerika. Pengen tahu? Imbal balik melengsarkan Bung Karno. Karena Bung Karno anti Amerika. Bung Karno ingin emas Papua dikelola sama pemuda-pemudi Indonesia. Maka dari itu Bung Karno difitnah, katanya Bung Karno PKI, dengan cara Bung Karno dilemahkan sama, itulah kroni-kroninya Soeharto itu kawan-kawannya Bung Karno itu ada jenderal Hayai, jenderal Superman itu dibunuh semua. Nantilah kalau
Bung Karno udah lemah, nggak punya kawan, Bung Karno dilengserkan. Nah, setelah Bung Karno dilengserkan, langsung Soeharto tangan Papua. Papua emas itu dikuasai Amerika udah 40 tahun. Itu Indonesia cuma dapat 1%. Emasnya dikeruk semua, cuma dapat 1%. Sekarang Bapak Jokowi kepingin emas Papua, Freeport harus bayar sama Indonesia 52%. Alhamdulillah mereka juga mau loh, berarti kan mereka takut sama Bapak Jokowi, ya kan? Lah begitu, si Anies bangga banget dukung Sabdana. Tahu nggak? Gubernur Jakarta itu ada peraturan punya wakil gubernur 2. Tahu kenapa? Aku tahu beritanya. Itu Jakarta itu bisa berhak punya wakil gubernur Jakarta. Kalau si Anies jadi gubernur Jakarta, saya swear itu Tom tarik jadi mungkin jadi apa itu kegiatan kroninya Anies jadikan ya bagian strategi lah ngurus duit kan. Jakarta banyak duit, apalagi sekarang Ahok sudah bangun taman 188 taman, ada musolanya, ada WC-nya, ada pustakaannya. Anies tinggal sireng tinggal menikmati lola sambil bagi 3M per RT dan RW. Wah, enak banget dong, kan? Terus di Sabar tuh banyak apa itu preman seperti dulu kan banyak preman. Sekarang premannya udah hilang karena Bapak Jokowi udah membersihkan preman sama Ahok. Walaupun ada ya banyak sekarang, nggak banyak pula. Terus Ahok difitnah ini agama. Tapi mereka lupa Rizik ngatain ulama busuk, ngatain ulama menghina Bung Karno, menghina Pancasila. Rizik menghina Pancasila, katanya Pancasila. Lah kok sekarang aku semakin Haritano. Dan tahu nggak? Hai, suka deh. Istirahat kalah suka. Brown suka organik kami. Kau tahu lah. Lah, si Rizik ngatain ulama busuk, ngatain ulama bejat, tapi nggak pernah mereka marah. Lucu kan? Rizik ngatain Bung Karno, orangnya dipantah. Ada Bung Karno itu loh bapak proklamator kita. Rizik ngatain Pancasila. Padahal simpatisannya Rizik loh banyak sekali yang di Hong Kong kerja ikut orang Cina. Berarti dia menghina simpatisannya, menghina kroninya ya contoh utama ya Fathiah Nur itulah. Kan dia simpatisannya Rizik. Arifin Ilham diundang itu kan Rina Age yang sering diundang negara seperti Taiwan, Hong Kong, walaupun sekarang nggak begitulah berkelas. Itu kan berarti di negara Cina kenapa menghina Pancasila? Terus si kemarin Bapak Yusuf Mansur ke Hong Kong, mbak-mbak di Hong Kong punya sama orang Cina 90% majikannya Cina. Lah kok Rizik ngatain pantat Cina, jilat pantat Cina, kutil babi. Lah simpatisannya dia banyak yang jadi babu di negara Cina. Kok ngatain kutil babi? Hah? Emang surga milik dia. Aku ini anti FPI bukan lama. Selalu dari lahir. FPI itu FPI itu ada setelah Bapak Soeharto lengser, oke? Terus kalau Anies jadi gubernur Jakarta, I swear,
Walaupun dia janji KJP tetap jalan, tapi saya percaya akan morat-marit. Karena sudah beda orang, Mang. Kalau akan benar-benar uang dari rakyat untuk rakyat, kembali untuk rakyat. Tahu nggak KJP? Kalau orang miskin punya anak 3, berarti 600 kali 3 per bulan. Itu bisa beli tas, bisa beli buku, bisa beli daging, bisa beli beras, bisa beli biskuit, bisa beli apa itu peralatan sekolah. Nggak usah pusing orang tuanya siap anggaran setiap tahun-tahun itu pelajaran baru harus ke Pegadaian, nggak ada barang supaya anaknya masuk sekolah. Sekarang nggak. Bapak Ahok sudah mendampingi KJP, KJS. KJP itu per bulan 600.000. Per bulan 600.000. Kalau punya anak 3, 600 kali 3, ya enak dong. Tapi itu akan hilang. Nggak mungkin akan terjadi lagi kalau Anies ya jadi gubernur. Paling ya corona. Ini kan waktu jadi menteri di pameran buku di Jerman 146 miliar. Astagfirullahaladzim. Pantesan dipecat sama Bapak Jokowi. 146 miliar banyak. Masa untuk pameran. Gila ya. Jadi dan Ahok orang miskin nggak usah bayar sekolah, gratis pakai KJP. Kuliah juga gratis, dikasih 18 juta per tahun buat biaya kuliah. Terserah mereka mau kuliah di mana. Ya enggak? Bapak Ahok sering ngasih apa itu? Kondangan setiap tuh. Kondangan. Kasih dia sama rakyatnya. Enggak. Bangun rusun itu langsung ada isinya, ada TV, ada kulkas, ada kompor, ada angin, ada sofa, ada tempat tidur. Ya tinggal masuk 3 bulan gratis. Nanti kalau telah 3 bulan bayarnya cuma 10.000 per hari. Per hari mah cuma dapat roti lembar di Hongkong. Tahu nggak ya 10.000 per hari? Itu untuk bayar pengamanan sama kebersihan supaya rumah rusunnya selalu bersih. Ada lift, ada penjagaan, ada kompor bersih. Itu kotak sampah itu langsung cerung lewat lubang. Seperti Singapura itu loh. Seperti Singapura itu loh. Itu sampahnya langsung cerung masuk dari awal. Jadi nggak usah diangkat kotak sampah. Itu kotak sampahnya di rusun itu model seperti Singapura. Dibikin lubang atas, kalau seumpama ada yang flat. Untuk jalan di luar langsung celung, buang sampahnya tuh langsung celung, nggak usah harus keluar buang ke kotak sampah. Itu namanya kebersihan. Jadi sampahnya tuh dari atas turun ke bawah. Lah nanti di bawah baru dibuang tuh. Enak itu. Itu gratis itu. Perharinya cuma 10.000. Itu akan hilang kalau Anies yang gubernur, I swear. Karena dia itu nggak merakyat, dia itu cuma ambisius. Setelah dipecat Bapak Jokowi, dia marah. Ya harus jadi gubernur. Walaupun rayuannya berbagai macam. 3M, ya iya 3M. Kan sekarang udah bangun taman. Anies nggak nikmati. Ahok sudah bangun masjid. Anies udah bangun. Ahok sudah bersih-bersih kali. Anies sudah nggak usah. Tinggal menteri. Iyalah bagi-bagi 3M. Kecil lah kan ya. Itu Jakarta kan ya. Soeharto 32 tahun nggak pernah bangun MRT. Padahal di Hong Kong yang baru merdeka 50 tahun yang lalu sudah punya MRT 40 tahun.
arti hampir 40 tahun. Padahal Hong Kong nggak punya apa. Hong Kong itu punya uang aja. Hong Kong itu cuma punya uang. Uangnya muter, uang pajaknya rakyat muter. Pajaknya rakyat muter. Hong Kong itu nggak punya apa-apa. Hong Kong itu nggak punya tembaga, nggak punya emas, nggak punya timah, nggak punya sawah, nggak punya pohon sawit, nggak punya hutan, punya padi, semuanya itu dari Cina. Tapi Hong Kong sekarang ya karena pemerintahnya jujur, bangun MRT Hong Kong sudah 40 tahun. Dan sekarang Indonesia di era Pak Jokowi sekarang baru di 60%. Insya Allah tahun 2019 rampung. Itu insya Allah. Dan Papua dikeruk sama Amerika. Nothing to do. Melandirnya rakyat ke luar negeri jadi babu sampai sekarang, tahu enggak? Tapi alhamdulillah sih Bapak Jokowi udah menyetop yang jurusan tujuan itu Timur Tengah udah di stop tahun 2015. Dan waktu ada mahasiswa bakar diri di depan istana, kenapa ya Rizik nggak sedih? Kenapa ya Fadlizon nggak sedih? Desember 2011 ada mahasiswa bakar diri di depan istana. Rizik Syihab nggak sedih. Rizik Syihab nggak demo. Fadlizon diem. Fahri Hamzah diem, nggak sedih. Terus di era Bapak itu Bapak SBY selalu krisis BBM. Rizik diem, nggak demo. Fadlizon diem, nggak demo. Fahri Hamzah juga diem, nggak demo. Ya kan? Di Banten nggak pernah dibangun jembatan. Rizik Syihab diem, nggak demo. Fadlizon diem, Fahri Hamzah juga diem. Nah kok sekarang Ahok yang sedang memperbaiki Jakarta jadi indah, beli Transjakarta made in Eropa, ber-AC aman, tempat duduknya nyaman, lah dibenci hanya karena non-muslim, sedangkan tempat lainnya banyak kok yang non-muslim. Kenapa hanya Ahok saja yang didemo? Ingin tahu kenapa? Karena ada kemungkinan dulu mereka dikasih bansos, bantuan nasional. Tapi kan sekarang bansosnya di stop, dia marah. Tahu nggak? Rizik Syihab mengklaim Raja Arab ke Indonesia gara-gara 212. Padahal Raja Arab ke Indonesia karena dapat undangan dari Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi September 2015 ke Arab, ke Qatar, dan minta kunjungan balik. Baru sekarang 1 Maret bisa balik, bisa 1.500 Indonesia saat Arab. Itu kerja kerasnya Bapak Jokowi, bukan Rizik Syihab. Kok Rizik mengklaim 212 Raja Arab ke Indonesia? Kok ya? Tahu nggak? Pengen tahu kenapa Raja Arab nggak mau ketemu Rizik? Pengen tahu kenapa? Tahu. Rizik Syihab kan selalu demo, mendemo orang baik, mendemo orang yang baik. Ahok. Rizik Syihab belum pernah mengumrohkan orang. Ahok setiap 2 bulan sekali mengumrohkan marbot.
50-40 orang. Rizik pura-pura mengumpulkan orang, satu pun nggak pernah. Gubernur sebelum Jokowi Ahok Jarot belum pernah yang mengumpulkan orang. Cuma Ahok Jarot, Bapak Jokowi. Kenapa ya dibenci? Mungkin ada pemasukan. Dulu kan mereka bisa malak kan bakso, malak sope. Jadi mereka itu gak dulu punya acara. Rizik Sihab, aku belum pernah dengar dia kurban buat sapi. Ahok berkorban 55 sapi di rusun-rusun. Si Anies belum pernah aku dengar dia kurban 5 sapi. Sandi berkorban ke sapi aja udah minta didoain jadi gubernur Jakarta. Minta imbalan gitu. Sekarang katanya yang memilih Ahok kalau mati nggak disolatkan. Ya disolatkan sama keluarganya loh. Ngapain sih takut? Emang surga milik mereka. Memilih Anies katanya masuk surga. Lah kalau nggak sholat, kalau nggak ngaji, kalau nggak bayar amal, kalau nggak kurban gimana mau masuk surga? Islam itu nggak sekasar Rizik. Islam itu nggak sekasar Rizik. Rizik mengklaim banyak investor ke Indonesia. Katanya jasa dia. Padahal sebelum demo itu udah banyak ke orang luar negeri datang ke istana menemui Bapak Jokowi. Bukan karena Rizik. Tahu nggak Rizik? Kenapa Rizik nggak ditemui sama Raja Arab? Karena kalau demo itu udah masuk di luar negeri. Lah setiap negara itu ada dubesnya di Jakarta. Lah dubes itu kan ngomong, mungkin Arab ngomong sama dubes Jakarta. Dubes Arab ya di Jakarta. Kenapa sih demo? Oh, mereka demo karena kepengen Ahok lengser, Ahok di Vietnam menistakan agama. Bahkan mereka ngomong gantung Ahok, sate Ahok, bunuh Ahok, darahnya Ahok halal. Oh alah Gusti Allah, ini loh udah masuk berita internasional. Mereka seluruh luar negeri tahu kalau Rizik bilang gantung Ahok, bunuh Ahok, sate Ahok, darah Ahok halal. Itu luar negeri semuanya tahu. Fakta itu. Rizik nggak ditemui sama Raja Arab, kasihan deh, malah Ahok yang disalamin. Aduh kasihan dia selamat berduka cita yo, nggak bisa ditemuin sama Raja Arab. Kasihan deh loh. Katanya jasa 212 kok nggak ditemuin sama kasihan deh loh. Terus tadi Fatihah Nur katanya mau nangkep aku. Mbak Fatihah Nur, aku kontraknya udah habis, mau nangkep. Boleh nangkep di sini juga boleh, nangkep di rumah juga boleh. Malahan aku jadi orang, pasti aku masuk TV kalau aku ditangkap. Jadi saya bisa ngomong seenak saya kan cuma ngomong kocok, malah dibilang sah. Lah Rizik ngomong ulama busuk, ulama bejat, gantung Ahok, bunuh Ahok, sate Ahok, darah Ahok halal. Oh, itu demo itu sudah seluruh dunia udah tahu. Demo itu seluruh dunia udah tahu. Demo itu seluruh dunia udah tahu dan namanya Rizik udah jelek di mata dunia, tahu enggak? Di mata dunia Rizik jelek, oh enggak. Raja Arab udah tahu Rizik ngomong bunuh Ahok, gantung Ahok, sate Ahok, darahnya Ahok halal. Itu seluruh luar negeri tahu, termasuk baginda Raja Arab juga tahu. Karena kan di Jakarta ada dubesnya Arab. Dan dubesnya Arab juga bisa Indonesia. So, pasti mereka ngomong kelakuannya Rizik. Rizik pernah kerja loh. Rizik macam
Ya kasar gitu lah. Aku kan demo, aku kerja bebu terus. Hal penting halal aja mbakku, penting halal. Aku nggak pernah malak duit rakyat, aku nggak pernah korupsi, aku nggak pernah nyuri, aku nggak pernah ngatain ulama busuk, ulama bejat, aku nggak pernah. Aku cuma ngomong slok gitu. Simpatisannya Rizik marah-marah tadi. Ingat ya, mereka memperlakukan Ahok begitu kasar, difitnah, dicaci maki, dikasih tulisan kalau memilih Ahok jenazah disolatkan. Gitu. Padahal di Palestina itu ada menteri beragama Kristen, bisa jadi menteri. Dan di provinsi lain itu ada kok gubernur yang non muslim, ada kok bupati yang non muslim. Tapi kenapa cuma Ahok saja dibilang yang dilarang? Terus si kampret ngatain aku anjing, kamu anjing yo. Terus si kampret ngatain aku lonte, kamu lonte ya. Oh gitu. Biasanya yang itu ya itu dia gitu. Terus I swear kalau si Ahok nggak menang, harus jadi menteri, tapi rakyat Jakarta yang jadi kota bisa aja rusuhnya jadi kotor, bayarnya mahal. Kenapa Ahok membangun rusuh? Ingin tahu kenapa? Karena di Jakarta itu sudah sempit yang rumah banglo satu enggak karena Jakarta butuh taman. Jakarta itu kalau kalinya nggak dikeruk itu nanti laut itu bisa naik atas dan Jakarta tenggelam. Tahu kan dulu itu banjir 3 minggu satu dan sekarang banjir 1 hari 3 jam udah surut. Enggak tahu kenapa, karena kalinya udah bersih jadi surutnya cepat. Terus ada lagi ya, kalau ini jadi Jakarta ASW sekarang dan ganti kronik kali waktu menteri yang pecat orang terus kroniknya terus dia Sudirman 140 miliar 10 miliar bangun 2 masuk. Terus apa bangun supaya Jakarta bisa banyak ruang kayak hijau, mengingat semelir, ada jahat, tahu enggak? Itu maksud cuma rakyatnya cuma 10.000 per hari, 10.000 per hari, cuma 2 lembar di itu Pemprov Jakarta yang dipimpin sama Ahok dan 40 subsidi yang tidur di rakyat yang dari rusun cuma bayar 10.000 per hari untuk bayar kebersihan, untuk bayar pengamanan. Kenapa? Karena mereka dulu tinggal di badan sungai, karena sungai itu milik negara. Mereka ditempatkan di rusun, bawahnya rusun ada taman, terus ada dokter. What? Gue bisa? Hah? WA? Kenapa Ahok bangun rusun? Karena karena kan Jakarta udah padat. Rakyatnya tinggal di rusun 1 hari bayar 10.000. Sedangkan mereka gaji itu di Transjakarta gratis. Transjakarta gratis terus rumah
masa gratis, sekolah gratis, nah transportasi gratis. Itu kalau KJP 600.000 per bulan, wah enak dong, enak ya. Tapi sayang mereka yang apa itu yang dicuci otaknya paslon nomor 3, jadi mereka terombang ambing, mereka galau, mereka ketakutan, mereka tertindas karena apa, ketakutan kalau mati nggak disolatin gitu. Kalau aku mah nggak disolatin ya keluarkan bisa nyolatin, emang harus paslon nomor 3 yang nyolatin. Nanti kalau dia mati juga jadi apa ya, tahu nggak? Kalau aku jadi warga Jakarta, aku di rumah susun, wah enak banget dong. Ada KJP, ada KCS, naik Transjakarta gratis. Kalau aku udah pusat itu, mungkin aku bisa ya, mungkin aku bisa loh. Bayangkan, KCP gratis, naik Transjakarta gratis, KCS, terus apa itu ngurus surat nggak usah bayar. Kalau aku yang jadi warga Jakarta menjadi masukan itu, kalau ada aku masukan itu gaji 3.800.000, bayar kontrakan, bayar rusun 300.000 per bulan, masih 3.500.000, dan nyicil KPR 2 juta per bulan, masih 1 juta, yang 500 ya untuk beli sayur, untuk beli kebutuhan, tapi bisa beli daging itu kalau saya. Tapi kalau menurut karet, Cina, Kristen, tapi nggak mikir. Prabowo Cina, hari itu Cina itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Seperti Hong Kong ada India, ada Pakistan, ada Arab, ada Bangladesh, ada Filipina, ada Thailand. Mereka nggak pernah ngomong pipi papa, nggak pernah. Mereka saling hormati. Kita berjilbab, kita ke masjid. Mereka menghormati kiki kakak, nggak kasih kampret, otak datar. Tahu nggak, Indonesia merdeka itu sudah 71 tahun, tapi baru sekarang punya MTR. Ya Allah Gusti, malu, 71 tahun baru sekarang punya MTR. Padahal Hongkong sudah hampir 40 tahun. Itu siapa? Karena Soeharto memperkaya diri dan warganya, SBY juga. Jadi Indonesia sangat tertinggal. Masa 71 tahun kok nggak punya MTR, baru sekarang di era Jokowi. Dan ingatkan, Indonesia itu kaya raya. Ada emas, ada timah, ada tembaga, ada sawit, ada kelapa, ada sawah, ada semua ada. Hong itu nggak ada. Hongkong itu nggak punya. Enggak. Dan kalau Ahok kalah, rakyat yang jadi korban. Kalau Ahok bisa dijadikan menteri atau mungkin bisa menjadi direktur Pertamina, bisa. Tapi yang jadi korban kan rakyat Jakarta, rakyat yang kelas menengah ke bawah itu, yang jalan itu. Dulu era si Fauzi Bowo, kalau penggusuran itu masih digusur, kalau dikasih rusuk, dikasih duit, pokoknya digusur. Nanti kalau Satpol PP-nya udah pergi, kembali lagi, digusur lagi, kembali lagi. Lah kalau Ahok dibangun rusun dulu, diisi, dibersih-bersihin, baru mereka dimasukkan, dikasih kunci. Terus mereka dikasih KJP gratis, KCS, naik Transjakarta gratis, kurang apanya. Lah kok kampret, pada menghina. Katanya, til babi, berarti simpatisannya Rizik yang kerja di Hongkong babi dong. Katanya Jakarta dikuasai Cina. Lah dari dulu lo aku di Jakarta juga Cina.
Saudara suami saya juga Cina di Jakarta, rumahnya Pondok Indah. Lah kok sekarang kamu bilang Cina dikuasai Cina? Hah, gimana mau menguasai Cina? Cina lo udah gede, udah besar, udah kaya. Ngapain harus menguasai Cina? Otaknya kampret tuh, otaknya tuh on, tau nggak? Cina, Jakarta kuasai Cina, mana ada dikuasai Cina? Oh, Jakarta ya dari dulu ya banyak Cina. Di Wonosobo, itu di Wonosobo itu kotanya tuh hampir 70% Cina dari dulu. Mereka akur-akur aja, nggak kayak si Rizik Sihab ngatain Ahok, gantung Ahok, saya Ahok, bunuh Ahok, darahnya Ahok halal. Itu ya Allah Gusti, itu seluruh dunia tahu, seluruh dunia udah tahu. Dari itu Raja Arab nggak mau ketemu Rizik sampai kampret mengedit fotonya Raja Salman sama Rizik dengan tangan. Aku ketawa, aku ngakak di kampret mengedit fotonya Rizik sama si Raja Salman. Aku ketawa. Kun fayakun, walaupun si Ahok difitnah, makin intimidasi, insya Allah kun fayakun. Kalau Allah mengizinkan ajaran Allah, pasti bisa saja suaranya Anies tiba-tiba berubah jadi suaranya Ahok. Kenapa? Ketua KPU kan agak curang, itu josnya Anies, jadi bisa aja seperti putaran pertama si Ahok dicurangin. Tapi kun fayakun, kalau Allah mengizinkan bisa dibuat kemarin Anies, dibuat Ahok, kun fayakun itu ya, semoga ada ya gitu. Assalamualaikum, aku mau kerja karena ya lo gila anu dong, itu dong bikin video apa tandingan, nggak usah marah di sini. Ini fanpage saya ya, ini Facebook saya, jangan marah. Nenek kasihan loh, semua orang itu jadi nenek. Aku anti FPI, aku anti Rizik Sihab. Anti FPI bukan berarti benci ulama, anti Rizik bukan berarti benci ulama. Aku NU dari lahir, lahirku setika dari lahir aku sudah NU. Aku anti Rizik, aku anti FPI. Oke? Oke, assalamualaikum, bye.